surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Shalom Youth Nehemia yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, yuk mari bersama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu, karena anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dimanapun saat ini kami berada, kami percaya Tuhan Kau hadir, Engkau yang melawat setiap kami semua. Kami mau bersehati bersama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Mari saudara kita mau bersorak-sorai, kita mau kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan, haleluya. Katakan bersama, Tuhan Engkau perisaiku. Kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan, haleluya. Katakan bersama, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu.
dengan kita. Dan saat ini kita boleh ada, semua karena anugerah dari Tuhan, semua karena keberkat kemurahan dari Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau siapkan setiap hati kita, saudara. Kami bersyukur Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Katakan bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam Yud Nehemia. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, persiapkan kami untuk belajarkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu menjadi berkat untuk kami Tuhan, dan menjadi kekuatan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Yud Nehemia yang terkasih, saya ingin mengajak kita belajar akan satu tokoh di Alkitab
bukan satu tokoh besar sebenarnya, tapi dari satu tokoh yang kecil ini kita mendapat pelajaran yang berharga. Mari saya mengajak untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 dan 2 Timotius 1 ayat 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saya memberikan judul untuk perenungan kita pada kesempatan kali ini, yaitu mewariskan iman. Nah, kita mengenal Enike ini siapa? Nah, Lois dan Enike adalah orang Yahudi yang telah menjadi percaya. Orang Yahudi yang sudah percaya Yesus Kristus. Lalu yang kedua, suami dari Enike ini adalah orang Yunani. Hal yang ketiga yang kita dapat, artinya apa? Artinya bagi seorang Yahudi menikah dengan seorang Yunani, artinya melakukan kawin campur. Dan yang menarik adalah, sehingga Timotius dibesarkan dalam dua keyakinan berbeda. Kenapa? Artinya jika bapaknya seorang Yunani, artinya dia tidak percaya akan Allah Israel. Tetapi pastinya penganut Helenistik, yaitu apa? Percayaan dewa-dewa seperti dewa Zeus dan sebagainya. Enike membesarkan Timotius dalam dua keyakinan yang berbeda. Hal yang menarik adalah bahwa Rasul Paulus memberikan penegasan di dalam 2 Timotius tadi, bahwa Rasul Paulus mengenal dengan baik nenek dari Timotius, yaitu Lois dan ibunya Enike. Ketika kita berbicara Lois dan Enike ini, maka bisa dipastikan bahwa mereka menjadi percaya oleh karena pelayan para rasul. Nenek dan ibunya telah menjadi percaya, dan Paulus yakin bahwa Timotius mewarisi kepercayaan yang diyakini oleh nenek dan ibunya. Keyakinan yang tulus, keyakinan yang tidak hipokrit, tidak ada kemunafikan di sana. Kepercayaan yang jujur yang diberikan, diteladankan oleh Lois dan Enike. Itulah menjadi keyakinan dari Paulus bahwa Timotius menjadi iman, mempunyai iman seperti nenek dan ibunya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Belajar dari Enike. Enike berhasil mendidik Timotius yang walaupun pada saat itu kebudayaan yang dianut tentunya kebudayaan patriarkistik, kebudayaan di mana seorang laki-laki mengambil peran penting. Sedangkan Timotius ini adalah seorang laki-laki penerus dari keluarganya. Tetapi Enike mengambil peran yang penting di sini, yaitu mampu mendidik Timotius mempunyai iman di dalam Kristus. Tentunya bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang remeh-temeh sepele, membesarkan seorang anak, suaminya tidak percaya akan Kristus, tidak mempunyai iman yang sama.
Tetapi Enike mengambil kesempatan itu untuk mendidik Timotius percaya akan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, Enike mengajarkan kepada kita, meskipun kenyataan hidup tidak berpihak kepadanya, meskipun persoalannya nyata, tetapi tidak menjadi penghalang buat Enike untuk mengambil peran penting, yaitu mendidik Timotius percaya kepada Kristus. Meneruskan iman adalah tanggung jawab seorang ibu. Orang tua mempunyai tanggung jawab itu. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu kan sudah biasa. Kalau orang tua mendidik anaknya di dalam iman yang dianutnya. Tidak semua, saudara. Tidak semua orang tua mempunyai pemikiran demikian. Tapi kita lihat, Enike sebagai ibu, Enike sebagai orang tua, mengambil peran dan tanggung jawab. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita sudah akan mewariskan iman kita kepada generasi yang akan datang? Enike sebagai ibu telah mewariskan imannya kepada Timotius sebagai generasi yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kita jalankan itu. Bagaimana kita dapat menjadi berkat adalah dengan kita berperan di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Kita mampu menghadirkan generasi iman setelah kita. Kita dapat memberikan kepercayaan yang kita anut dan kita wariskan itu kepada generasi sesudah kita. Di keluarga kita, di hubungan sosial kita, kita mampu menghadirkan Kristus ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Ada yang bilang harus dengan berkata-kata dan sebagainya. Tidak. Dengan kita menunjukkan perbuatan yang mencerminkan bahwa kita pribadi yang bertanggung jawab, kita mengerti tugasnya, maka kita sudah mengabarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti Enike mengambil perannya, walaupun dia sebenarnya tidak mampu, karena dia hanya seorang ibu. Suaminya seorang yang tidak percaya Kristus, tetapi dia mengambil risiko karena ini ada tugas dan tanggung jawabnya. Karena apa? Karena Enike telah dididik oleh Lois. Sebagai orang Yahudi, pendidikan itu sangat penting. Pendidikan kepada Allah Israel. Dan ini diwariskan kepada Timotius. Maka dari itu, kita semua sudah dididik oleh orang tua kita, diberikan teladan oleh orang tua kita. Maka dari itu kita patut untuk meneruskan kepada anak cucu kita. Tidak berhenti di kita. Kita tidak mengatakan bahwa sudah, saya sudah selesai. Tidak. Kita mempunyai peran kita. Tanggung jawab kita itu kita mainkan. Jangan sampai hadiah dari Tuhan, karunia dari Tuhan, iman yang sudah diberikan dari orang tua kita itu, orang tua yang sudah memberikan pengajaran-pengajaran itu, kita batasi, kita tolak, dan kita tidak sharekan kepada generasi yang akan datang. Maka dari itu, perkuatlah iman. Iman yang bagaimana? Yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, yang ditujukan kepada Lois dan Enike. Iman yang jujur, iman yang tidak munafik, iman yang tulus. Itu yang harus kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita. Maka dari itu, wariskan iman itu kepada saudara-saudara kita. Maka kita akan dipuji oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami sudah belajar
dari sosok Enike, bahwa ia sudah mengambil peran dan tugasnya, tanggung jawabnya untuk meneruskan imannya kepada anaknya, yaitu Timotius. Dan hal itu menjadi kebanggaan untuk Enike sebagai orang tua. Maka dari itu Tuhan persiapkan kami dapat menjadi generasi di mana kami juga mampu menghadirkan Kristus di generasi yang akan datang. Mampukan kami Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sama